Selamat datang di Lectorial Space. Kali ini saya akan melanjutkan bagian sebelumnya dari buku yang berjudul 86 karya Oki Madasari. Langsung saja. Arimbi masuk ke ruangan sidang yang sudah dipenuhi banyak orang. Bangku pengunjung dari yang paling depan hingga paling belakang tak ada lagi yang kosong. Beberapa laki-laki berbadan tegap berdiri di dekat pintu masuk. Arimbi duduk di meja yang berada di belakang kursi hakim. Ia amati orang-orang yang berada di dalam ruangan. Belum pernah ada sidang sengketa tanah dengan orang sebanyak ini. Jam menunjukkan angka 1:05 saat 3 orang hakim muncul dari pintu di belakang Arimbi. Ruang sidang yang tadinya penuh dengungan kini senyap. Di sisi kanan, ada 4 laki-laki muda, berdandan klimis dengan potongan rambut yang rapi dan muka putih bersih agak mengkilat. Arimbi berpikir sepertinya mereka memakai bedak sebelum masuk ke ruangan ini. Mungkin juga mereka rajin perawatan wajah ke salon-salon sehingga wajahnya semulus itu. Dalam balutan jubah hitam yang serba kedodoran, mereka tetap terlihat modis dan menarik. Bukan sekali ini saja, Arimbi melihat 4 laki-laki itu. Mereka sudah sering keluar masuk ruang sidang menjadi pengacara dalam berbagai perkara. Di samping kiri mereka duduk seorang laki-laki setengah baya keturunan Cina. Matanya sipit. Ada banyak lipatan kulit di kening dan dagu. Kepala botaknya menyisakan sedikit rambut putih. Ia memakai kemeja putih dan dasi warna biru lengkap dengan setelan jas warna hitam. Di sisi kiri ada lebih banyak orang. 4 orang di bangku barisan depan dan 4 orang lagi di belakangnya. Di ujung kiri duduk perempuan setengah baya. Melihat perempuan itu, Arimbi teringat Budanti. Mukanya yang kinclong dengan pulasan bedak komplet, sasakan rambut, blus hijau muda, motif bunga-bunga dipadukan dengan rok hitam selutut. Dilengkapi kalung dan giwang mutiara putih yang gilak. Hakim Dewa Brata yang duduk di tengah-tengah dengan kursi paling tinggi berbicara. Lalu, seseorang dari sisi kanan mulai membacakan sebundel kertas yang dijilid dan diberi sampul plastik. Arimbi yang setiap hari berurusan dengan kertas sangat tahu bundelan setebal itu isinya lebih dari 300 halaman. Beberapa kali kepala Hakim Dewa Brata terkulai ke kanan. Sudah tak terhitung juga berapa kali dia menguap. Orang-orang di bangku pengunjung banyak yang sudah memejamkan mata. Arimbi meletakkan kedua sikunya di meja. Telapak tangan menopang dagunya. Matanya memerah menahan kantuk. Beberapa kali ia memejamkan mata, namun segera terbangun lagi dengan kaget. Tak ada yang perlu dia kerjakan hari ini. Berkas-berkas itu nanti akan diberikan kepadanya. Arimbi hanya perlu menunggu, mencatat sedikit kalimat yang akan diucapkan Hakim Dewa Brata tentang kapan mereka semua harus bertemu lagi di sini. 2 jam lebih 4 laki-laki itu bergantian membaca berkas yang mereka bawa. Orang-orang sudah tak bisa lagi menahan kebosanan. Pengunjung saling mengobrol, ruang sidang menjadi penuh dengungan. Tak ada teguran, 3 hakim itu sudah tertidur dengan caranya sendiri-sendiri. Hakim Dewa Brata meletakkan 2 tangan di meja, lalu menundukkan muka ke bawah. Matanya terpejam, dan dia tidur pulas. Di sebelah kirinya Hakim Harsono, menyandarkan badan ke sandaran kursi yang tinggi. Tangan kanannya menutup muka. Dia juga tidur. Di sisi kanan Hakim Siswono menopang kepalanya dengan tangan kiri yang bertumpu pada sandaran kursi. Tangan kanannya memegang pulpen dengan posisi menulis. Dari hidungnya keluar suara dengkuran yang tipis. Suara orang mengobrol dari dalam dan luar ruangan kini menjadi kegaduhan. Suara yang tadinya hanya berupa dengungan kini lebih merupakan tumpukan suara keras tapi tak terdengar jelas. Pak Hakim, jangan percaya mereka. Pak Hakim,
Mereka maling. Seorang perempuan kini sudah berada di tengah-tengah ruang sidang. Seluruh suara tiba-tiba seperti terserap. Ruangan itu menjadi senyap. Laki-laki yang membacakan surat gugatan juga terdiam. 3 hakim yang semula terlelap mendadak bangun dengan tergagap-gagap. Hakim Dewa Brata menyambar palu di depannya dan mengetukkan ke meja. Apa-apaan ini? Petugas, ini tolong diatasi. Anda telah mengganggu persidangan. 4 petugas masuk ke tengah-tengah ruangan. 2 di antaranya segera memegang tangan perempuan itu. 2 yang lainnya berdiri di belakangnya sambil menggiring mereka keluar. Perempuan itu meronta, mempertahankan diri untuk tetap berada di ruangan itu. Dia berteriak, "Tanah itu punya saya, Pak Hakim. Punya orang tua saya. Mereka mau mengambilnya." Perempuan itu menangis sambil terus berteriak-teriak. Badannya tak lagi tegak, kepalanya sejajar pinggul 2 laki-laki yang bawanya. Kedua kakinya menggebrak-gebrak lantai. Juru kamera berlarian ke tengah ruangan. Mereka terlambat mengabadikan peristiwa itu. Suasana makin gaduh. Orang-orang yang berada di luar ruangan kini berjubel di dalam. Berdesakan, memaksa agar bisa terus ke depan. 2 laki-laki tinggi besar yang memegang tangan perempuan itu tampak kewalahan. Selain karena tubuh perempuan itu yang besar, juga karena entakan kaki dan rentaan yang kuat. Jeritan perempuan itu makin memenuhi ruangan. Dia terus menyebut 2 orang yang tengah berperkara sebagai maling dan tanah yang mereka perebutkan adalah miliknya. Petugas mulai kehilangan kesabaran. 2 laki-laki yang tadinya hanya menggiring di belakang, sekarang mengangkat kaki perempuan itu. 1 orang memegang 1 kaki. Perempuan itu masih terus meronta dengan menjejak-jejakkan kakinya. Tapi tak cukup kuat untuk bisa melepaskan diri. Ia dibawa keluar ruang sidang. Dari jauh masih terdengar suara teriakannya. Teriakan terakhir yang didengar Arimbi adalah Allahu Akbar. Hakim Dewa Brata kembali mengetukkan palunya, menyuruh semua orang diam. Masih ada beberapa lembar lagi yang harus dibacakan penggugat. Laki-laki yang terakhir mendapat giliran melanjutkan membaca lembaran yang tersisa. Tidak ada lagi yang matanya terpejam, tapi juga tak ada satupun yang mendengarkan. Semuanya siaga, berharap-harap cemas menanti peristiwa besar apalagi yang akan terjadi setelah ini. Tak ada yang mau ketinggalan sedikit pun. Semuanya ingin menjadi saksi dengan mata kepala sendiri. Tidak ada hal mengejutkan yang terjadi hingga Hakim Dewa Brata mengetuk palu 2 kali, mengakhiri sidang hari ini. Semua orang menarik napas panjang. Lega sekaligus kecewa. Lega karena sidang telah selesai, kecewa karena tak lagi menjadi saksi berita yang akan disiarkan banyak media. 7 hari mendatang, pada jam yang sama, di ruangan ini semuanya akan kembali bertemu. Malam hari di kontrakannya, Arimbi mengganti-ganti saluran televisi, mencari gambar perempuan yang dilihatnya tadi siang. Siang tadi adalah pertama kalinya ia melihat peristiwa seperti itu selama 4 tahun bekerja. Setelah sekian lama, mata dan telinganya beku pada segala yang terjadi. Kini ia kembali menemukan rasa girang dan ingin berteriak pada semua orang yang menonton gambar itu. Aku ada di sana tadi. Televisi menampilkan gambar perempuan itu sedang diangkat keluar ruangan. Kamera yang terus mengikuti bisa menangkap semua yang dikatakan hingga berada di luar ruangan. Perempuan itu dimasukkan ke sebuah ruangan yang dijaga banyak petugas. Tak ada lagi teriakan, tapi perempuan itu masih terus menangis. Dengan terisak perempuan itu menjawab apa yang ditanyakan wartawan-wartawan. Pada layar televisi tampak tulisan Maimunah, nama perempuan itu. Dia mengulang lagi semua kata-katanya di ruang sidang. Sekarang lebih lengkap dan lebih jelas. Mereka itu maling. Itu tanah saya. Rumah saya di sana. Di sana saya tinggal dari lahir sampai sekarang. Televisi menampilkan gambar rumah tua yang tak terlalu besar. Rumah itu dikelilingi tanah luas yang dipagar batas tinggi dada. Lalu ada gambar orang-orang yang menangis berteriak dan meronta. Salah satunya Maimunah. Orang-orang berseragam berjaga di depan rumah itu. Orang-orang berbadan tegap tak berseragam mengeluarkan semua barang yang ada di dalam rumah.
meletakkan di depan barisan petugas berseragam. Suara di televisi mengatakan gambar itu diambil 2 minggu lalu di Jagakarsa, kawasan selatan Jakarta yang sekarang banyak dipenuhi gedung-gedung tinggi. Jalan tol baru membelah wilayah itu. Rumah yang ada di gambar berada tak jauh dari jalan tol itu. Kata suara di televisi, rumah dan tanah itu sekarang jadi rebutan. Arimbi tak mendengar dengan jelas 2 nama yang disebutkan. Tapi dia tahu, itu pasti 2 orang yang tadi siang ada di ruang sidang. Televisi kembali menampilkan gambar Maimunah. Sebenarnya tanah itu milik siapa? Tanya seseorang yang wajahnya tak kelihatan di layar. Punya keluarga saya. Itu warisan dari kakek untuk bapak saya. Semuanya sudah mati. Sekarang itu punya saya. Ada sertifikatnya. Ini suratnya. Sah. Maimunah menunjukkan 1 bundel kertas berupa berkas, tak terlalu tebal dengan sampul warna biru. Ada gambar Garuda di situ. Kamera mendekat ke berkas itu. Kini gambarnya membesar, memenuhi seluruh layar televisi. Lalu gambar berganti dengan ruang sidang, menampilkan seseorang laki-laki yang tengah membacakan 1 berkas tebal. Arimbi tersenyum saat melihat gambar Hakim Dewa Brata yang sedang terlelap. Di belakang Hakim Dewa Brata ada dirinya yang sedang menopang muka dengan 2 tangan. Keesokan pagi di ruangannya, Arimbi langsung membuka beberapa koran. Ada 2 koran yang memuat besar-besar gambar Maimunah digotong dari ruang sidang. Koran lain menulis berita dengan gambar tak terlalu besar di sampingnya. Belum pernah ada yang seperti ini, kata Anissa dari mejanya. Paling ramai orang jotos-jotosan di luar sana, lanjutnya sambil menunjuk ke arah pagar depan pengadilan. Kasihan dia gak punya rumah sekarang. Lah, gimana lagi? Tanahnya sudah dijual ke orang lain kok. Jawab Anissa cepat. Kata siapa? Bu Danti. Tapi dia punya surat, kata Arimbi keheranan. Surat semua orang juga bisa punya. Arimbi tak lagi menanggapi. Ia mulai menyelesaikan pekerjaannya, melanjutkan mengetik surat putusan yang sudah diberi tanda segera oleh Bu Danti. Bulan ini Arimbi hanya ikut 1 sidang, seminggu sekali setiap hari Senin. Sidang yang pernah diributkan oleh kedatangan Maimunah. Semakin banyak orang berseragam pada hari-hari Senin berikutnya. Mereka berdiri di antara batas jalan beraspal dengan halaman pengadilan. Berbaris di pintu lobi memeriksa setiap orang yang mau masuk ke ruangan sidang. Orang-orang tak berseragam juga lebih banyak lagi. Mereka bergerombol di halaman dalam 2 kelompok besar yang terpisah. Di ruangan sidang, mereka tanpa sengaja membagi bangku pengunjung menjadi 2 bagian. 1 kelompok di sisi kanan, kelompok lain di sisi kiri. Maimunah tak pernah muncul lagi. Arimbi pernah melihatnya sekali dalam berita televisi. Waktu itu dia berada di kantor polisi, duduk di bangku panjang di pojok sebuah ruangan. Dia menangis. Di depannya ada banyak kamera dan puluhan orang yang terus bertanya. Tapi Maimunah tak berkata apa-apa. Gambar Maimunah lalu berganti dengan gambar seorang laki-laki berseragam polisi. Orangnya tampan dan tinggi. Dia berbicara banyak, menjawab setiap pertanyaan orang-orang yang mengelilingi. Matanya sesekali melihat orang yang bertanya, lalu dengan cepat menatap lurus ke layar, pas di mata Arimbi. Orang itu berbicara tenang dengan tutur bahasa yang rapi, membuat setiap orang mau mendengarkan dan mau percaya. Begitulah yang dirasakan Arimbi. Arimbi sekarang tahu Maimunah punya sertifikat palsu. Kata laki-laki itu, sudah lama Maimunah tinggal di tanah orang, mengaku-ngaku tanah dan rumah itu warisan keluarganya. Itu sudah dijual lama dari zaman buyutnya. Sejak itu tak ada lagi gambar Maimunah di televisi. Arimbi malah lebih sering melihat gambarnya sendiri yang sedang mengetik di belakang punggung Hakim Dewa Brata. Berita-berita hanya mengulang apa yang sudah dilihat, didengar, dan dicatatnya. Semuanya kembali menjadi biasa saja. Hari Senin yang ke-8, pengadilan jauh lebih ramai dari biasanya. Ada 4 bus Kopaja membawa rombongan orang-orang.
Jalan raya di depan pengadilan yang biasanya selalu padat, kini semakin terhambat. Ini sedang terakhir. Beginilah kebiasaan Hakim Dewa Brata yang disukai banyak orang. Menyelesaikan semuanya dengan cepat. Tapi bagi Arimbi, ada satu hal dari Hakim Dewa Brata yang sering menyusahkannya. Hakim ini tak pernah mau menggunakan komputer untuk mengetik putusan. Ia lebih suka menulis tangan di atas setumpuk kertas buram. Lalu seperti biasanya, Arimbi yang harus menyalin tulisan ceker ayam itu. Hakim Siswono membaca bagian pertama putusan, suaranya pelan dengan alur yang lambat. Beberapa kali dia terbatuk dan berhenti membaca. Hakim Harsono membacakan bagian selanjutnya. Terasa lebih menyenangkan saat dia yang membaca. Suaranya lantang dan semuanya dibaca dengan cepat. Hakim Dewa Brata membaca bagian akhir, bagian putusan yang ditunggu semua orang. Tanah itu milik Susana Setiawan. Begitu kata-kata yang dibacakan Hakim Dewa Brata. Perempuan yang berada di sisi kanan ruang sidang menutupkan kedua tangan ke wajahnya. Hanya sebentar. Lalu segera terlihat ia tersenyum lebar. Kedua anting-anting besarnya bergoyang-goyang. Perempuan itu menoleh ke orang-orang yang duduk di sebelahnya. Mereka membalas dengan tersenyum. Laki-laki yang paling ujung mengacungkan kedua jempol dan tertawa lebar. Orang-orang di luar ruangan berteriak-teriak. Bukan pada hakim, tapi pada orang lain yang juga berada di luar. Itu dua kelompok yang saling berbeda. Makin lama makin ramai. Ada yang berteriak, ada yang memukul, ada yang mengeroyok. Polisi-polisi berlarian, memainkan pentung, menyuruh semuanya diam. Tapi, semua orang sudah menjadi berang. Halaman pengadilan seperti tempat perkelahian massal. Gambar itu ditayangkan berulang kali di televisi. Orang-orang malah tak terlalu peduli dengan urusan tanah itu. Tak banyak yang tahu, Sanjaya, laki-laki Cina yang berperkara, tetap tak mau menerima keputusan ini. Dia mau menggugat lagi di pengadilan yang lebih tinggi. Seminggu berlalu. Arimbi masih sibuk menyalin beberapa berkas yang menumpuk di mejanya. Belum ada jadwal sidang baru untuknya. Putusan Hakim Dewa Brata soal tanah si Maimunah sama sekali belum disentuhnya. Dia bekerja sesuai urutan yang sudah diatur Bu Danti. Pada Sabtu siang yang seperti biasanya selalu membosankan, Arimbi menelungkupkan tubuhnya di tempat tidur. Ia berniat tidur di tengah hari yang garang, mengabaikan tetesan keringat di leher dan dahinya. Kaos singlet tipis dan celana pendek yang dipakainya sama sekali tak mengurangi rasa panas di ruangan itu. Seseorang mengetuk pintu kontrakan. Arimbi diam saja. Itu suara dari rumah sebelah, pikirnya. Rumah ini tidak pernah kedatangan tamu. Kalaupun ada yang datang, hanya tukang aqua yang datang 2 kali seminggu. Sesaat setelah Arimbi menelponnya, kalaupun ini benar suara dari pintu rumahnya, kata Arimbi lagi, paling-paling orang yang salah alamat. Suara ketukan semakin keras, bergantian dengan suara seorang laki-laki yang beri salam. Arimbi masih membiarkannya. Tapi makin lama, suara itu malah mengganggu dirinya. Arimbi bangkit, menutup kaos singlet dengan kaos oblong besar bermotif barong, oleh-oleh Bu Danti sepulang liburan dari Bali. Ujung kaos itu menutupi celana pendeknya. 3 laki-laki berdiri di depan pintu Arimbi. 2 orang memakai seragam warna biru muda seperti model office boy di perusahaan yang bersebelahan dengan kantor Arimbi. Oh, Arimbi baru sadar itu seragam supermarket besar tempat ia biasa belanja bulanan. Bu Arimbi ya? Sapa orang yang pakainya berbeda dengan 2 orang lainnya. Dia berseragam kerja hitam-hitam, serupa setelan yang biasa dipakai sopir dan ajudan orang kaya. Arimbi mengangguk. Ada apa ya? Laki-laki itu mengelurkan tangan mengajak bersalaman. Saya ajudannya Bu Susana. Bu Susana? Bu Susana yang mana ya? Arimbi benar-benar tak mengerti. Tak ada satupun kenalannya yang bernama Susana. Dia hanya memiliki sedikit kenalan, rasanya tak mungkin dia bisa lupa. Bu Susana Setiawan, kenal di pengadilan. Laki-laki itu diam sebentar, menunggu reaksi Arimbi. Arimbi tetap tak ingat apa-apa. Yang minggu lalu menang perkara tanah di Jagakarsa, lanjutnya. Oh, Arimbi mengingatnya. Perempuan bersasak yang caranya berdandan seperti Bu Danti. Tapi dia tetap tak mengerti. Mereka tidak pernah berkenalan. Arimbi masih bingung hendak berkata apa.
Ini ada titipan dari Bu Danti, kata laki-laki itu sambil menunjuk kardus besar yang tergeletak di tanah. Di dekat kaki, dua laki-laki berseragam pelayan supermarket. Titipan? Ya, semacam hadiah lah, semacam ucapan terima kasih. Hah? Rimbi kebingungan. Ucapan terima kasih Bu Susana karena sudah dibantu urusannya. Semuanya sudah terima bagiannya, tinggal ibu saja. Arimbi melirik kotak itu. Ada huruf L dan G di pojoknya. Dia tersenyum tipis. Itu pendingin ruangan AC. Pikirnya, rezeki apa ini? Di saat gemrobios, kepanasan, ada orang mengantarkan AC. Satu kali pun Arimbi belum pernah bermimpi mau membeli AC. Bagaimana bisa membeli AC kalau gajinya yang tak sampai 2,5 juta selalu habis dan tersisa setiap bulan? Sebentar ya. Arimbi masuk rumah. Meraih handphone yang tergeletak di tempat tidur, dia mengirim SMS pada Bu Danti. Jangan sampai dia melakukan sesuatu tanpa perintah Bu Danti. Dia masih pegawai rendahan yang harus patuh apa kata atasan, pikirnya. Tak terlalu lama ada pesan masuk dari Bu Danti. Itu namanya rezeki, Mbi. Selamat yo, wis nduwe AC sekarang. Arimbi tersenyum, dia membalas singkat terima kasih Bu. Dua laki-laki berseragam memasang kotak pendingin itu di atas jendela bergorden, tepat di atas tempat tidur Arimbi. Saat semuanya sudah terpasang, mereka meminta Arimbi mencoba menghidupkannya. Merasakan dinginnya ruangan itu sekarang. Wah, Arimbi tersenyum lebar. Setiap hari, dia bekerja di ruangan ber-AC. Tapi ketika AC itu kini ada di kamarnya, di dalam kontrakan kecil di gang kecil, dingin dan sejuknya terasa berbeda. Berlipat kali lebih dingin dan lebih sejuk. Beribu kali lebih nyaman. Arimbi merasakan aliran udara dingin menembus lengan-lengannya, lalu mengalir ke seluruh tubuh, menciptakan sensasi sejuk seperti saat sedang bermain-main di air terjun di kampung halamannya. Tubuhnya terasa begitu ringan. Ruangan yang penuh tumpukan barang itu terasa 4 kali lebih lapang dan bersih. Kenapa tak pernah ada rasa seperti ini saat dia sedang bekerja, pikirnya. Semuanya memang lain kalau punya sendiri, gumamnya sambil tersenyum. Arimbi menyetel AC pada angka 17, lalu membenamkan tubuhnya di balik selimut tebal yang sudah lama tak pernah digunakan. Ia tidur lelap sepanjang hari.